Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke? Nah, materi kita kali ini yaitu adalah kana nipakuling. Jadi materi ini mudah-mudahan dapat membantu kita untuk memahami jenis-jenis kata ulang dan contoh kata ulang dalam bahasa Makassar. Nah, langsung saja kita ke materi, yaitu kana nipakuling. Jadi, dalam bahasa Makassar, kata ulang itu disebut kana nipakuling. Nah, lalu kana nipakuling itu adalah kata yang sudah mengalami proses pengulangan. Namun, kata ulang ini harus ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda penghubung seperti tanda datar. Nah, lalu kata ulang ini tidak boleh disingkat menggunakan tanda angka 2 kecuali pada catatan peristiwa yang dianggap penting dan harus ditulis secara cepat. Sebentar, kita akan lihat contoh dan maksud dari kata ulang yang tidak boleh disingkat menggunakan tanda angka 2. Nah, selanjutnya terdapat macam-macam kana nipakuling. Yang pertama ada kata ulang semu. Yang kedua ada kata ulang sejati. Yang ketiga ada kata ulang berimbuhan. Dan yang keempat ada kata ulang bervariasi. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, kata ulang semu. Jadi, kata ulang semua itu merupakan pengulangan kata yang secara utuh. Karena tanpa pengulangan kata itu, kata tersebut tidak memiliki arti. Misalnya, kita lihat, misalnya pala-pala. Pala-pala itu diartikan sebagai kupu-kupu. Bereng-bereng itu diartikan sebagai capung. Nah, kenapa pala-pala dan bereng-bereng ini disebut kata ulang semu? Karena kata tersebut tidak memiliki kata dasar. Misalnya pala kan kita tidak tahu apa kata dasarnya. Nah, di sini kita kembali jelaskan maksud dari kata yang tidak boleh disingkat yang menggunakan angka 2. Nah, kita lihat di situ ada tanda silang, itu tidak boleh disingkat seperti itu, tetapi harus menggunakan tanda hubung seperti tanda panah dilihat pada gambar tersebut. Nah, lalu yang kedua ada kata ulang sejati. Jadi kata ulang sejati itu adalah pengulangan kata secara utuh. Namun walaupun tanpa pengulangan kata itu tetap memiliki arti. Nah, misalnya laro-laro, gola-gola. Jadi laro-laro itu walaupun tidak diulangkan seperti laro-laro, dia tetap memiliki makna. Misalnya kita cuma sebut laro kan artinya marah, gola artinya gula. Itu maksud dari kata ulang sejati. Yang ketiga yaitu kata ulang berimbuhan. Jadi kata ulang berimbuhan itu adalah pengulangan kata yang sudah mendapatkan awalan dan akhiran. Misalkan akelong-kelong itu artinya bersenandung, akar-karena itu artinya bermain-main. Nah, lalu yang keempat ada kata ulang bervariasi. Nah, kata ulang bervariasi itu apa? Jadi, pengulangan perubahan bunyi pada bentuk dasar. Jadi, kana ulang ini beda dengan kata ulang yang sebelum-sebelumnya, mulai dari semu, sejati, berimbuhan itu berbeda dengan kata ulang bervariasi. Jadi kata ulang bervariasi itu dia lebih ke perubahan bunyi pada bentuk dasar. Jadi perubahan bunyi seperti itu kadang-kadang itu bentuk yang kedua sudah agak jauh dari bentuk dasarnya, namun ditinjau dari makna keseluruhannya itu menyatakan pengulangan. Nah, yang harus digarisbawahi adalah kata ulang bervariasi itu di dalam bahasa Makassar bentuk seperti itu tidak ditemukan. Jadi tidak ada contoh untuk kata ulang bervariasi. Nah, sampai sini mungkin kalian sudah mengerti. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti bagaimana jenis-jenis kata ulang dan contoh kata ulang. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.